Selamat pagi. Kita mau bersih-bersih itu dulu. Mau rapikan tanaman. Bukan merapikan sih, memotong-motong tunas baru supaya dia cepat berbuah. Ini pohonnya. Nah, ini kan segar-segar ya. Segar ya. Nah, kita kan targetnya kan buah ya, untuk sementara ini masih berbuah supaya kita tahu seperti apa rasa buahnya. Jadi yang ini, ini kan tunas. Ini tunas muda. Iya, ini calon anakan, calon bibit baru gitu loh. Cuman kita kan belum fokus ke bibit nih. Jadi ini kita buang. Tetap bang, ini kan calon bibit baru nih. Ini. Nah, ini kan bibit baru nih ya, kita potong juga supaya dia fokus berbuah. Ini juga sama, ini calon tunas kita potong. Ini lagi calon tunas. Ini calon tunas nih. Dipotong saja, nggak usah sayang apa gitu, karena target kita kan berbuah, bukan, kecuali memang target kita untuk tunas ya. Nah, ini juga sudah keramaian daunnya, ini kita potong juga. Ini kita hitung 1 2, banyak sekali nih. Ini kita potong, ini sudah tua nih. Ini tua sudah. Oke. Ini juga sudah tua. Nah, kita tua saja kita potong. Nggak usah takut sayang, karena kita targetnya kan buah ya, bukan daun ya. Oke. 2. Oke, ini udah besar sekali. Ini jelek. 1 2 3 4 5 6 nih, potong aja. Nah, oke. Udah. Jelek-jelek dipotong saja, nggak usah ragu. Ini untuk apanya ini sebenarnya enggak itu sih. Ini ada kotoran hama gulma, cabut saja supaya jangan mengganggu tanaman kita. Nah, kita rapikan. Sudah, nggak apa-apa, nanti dia berbunga terus. Apa yang penting dia kasihin pupuk aja. Nah, saya kalau pupuknya ini sebenarnya kotoran air, makanan sisa di rumah itu loh. Makanan sisa saya pisahkan, saya ambil airnya, cucian beras ya, makanan sisa terus saya campur juga cucian beras, terus nanti saya saring. Nah, taruh begini. Ini stok saya sudah. Ini stok ya, cukup lah untuk 3 kayaknya 2 bulan cukup guys. Itu 2 bulan setengah. Tapi jangan lupa tetap harus ada M4 ini penting, sama gula boleh, tapi ditambah kalau mau nggak boros ya pakai molase. Ini molase. Ini harganya 25.000. M4. Tapi M4 ini saya perbanyak. Saya sudah perbanyak dia. Jadi itu awalnya cuman setengah botol yang tadi yang kuning. Saya taruh jadi satu jerigen sekitar 20 liter. Jadi bebas, kita nggak perlu sering-sering beli. Nah, tanaman-tanaman itu juga bagus untuk berbagai tanaman gitu.
Jadi kita cuma modal satu saja, satu pupuk, satu kali kerja, tapi cocok untuk bunga, untuk jambu kristal. Tanaman ini juga subur. Nah, padahal ini pasir loh, ini pasir semua nih. Semua tanahnya ini dari pasir. Saya dari sini semua saya ambil. Yang sini nih, nah ini jambu kristal. Nah, dia tetap subur. Jadi modalnya satu pupuk itu saja. Di kan makanan sisa itu kan ada nasi ya di situ, ikan-ikan ya di situ. Nah, apa bekas air ikan ya di situ, bekas pokoknya macam-macam itu kan, semua sampah-sampah rumah itu kan macam-macam tuh ya, macam-macam kandungannya. Jadi ketika disatukan lagi sama itu, sama cucian beras, itu jadi beragam gitu loh. Ada kaliumnya, kalsiumnya, proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, zat besinya, itu lengkap semua. Jadi dia bagus banget untuk tanaman. Hanya memang harus kita pakai E4. E4 ini penting banget. E4 ini berperan untuk bakteri pengurai lah istilahnya, nggak mesti harus E4 sih, tapi biar gampang saya bilang itu E4 tugasnya itu untuk mempermudah atau melarutkan kandungan-kandungan di dalam makanan itu gitu loh, di dalam sampah-sampah makanan itu. Ibarat gini deh, manusia itu kan kalau disuruh makan nasi, disuruh makan beras pasti mau kan, pasti mau. Kalau nggak ada nasi terpaksa kita makan beras. Nah, cuman kan nggak enak nih kita makan beras. Ikan mentah juga, ikan baru dapat dari sungai kita langsung makan sebenarnya bisa kan, tapi kan nggak enak, nggak enak gitu loh rasanya. Jadi perlu ada koki yang bisa ngolah ikan itu supaya dimasak, dibikin, digoreng, direbus, macam-macamin lah. Sama dengan beras, dimasak jadi nasinya diubah lagi nasi goreng, kan jadi lebih enak. Kira-kira itulah fungsi E4 itu. Dia jadi koki supaya murah. Jadi nanti tanaman-tanaman itu tinggal makan. Udah tinggal dia makan, dia akan kuat makan, jadi enak dia. Gak capek dia gitu loh. Nah, makanya dia subur-subur ini. Saya nggak ada macam-macam, itu aja. Nggak ada yang layu kan, jauh-jauh. Hanya memang dia Nah, yang penting itu dia harus kena matahari. Ya nggak harus total gitu loh, tapi dalam artian dia harus kena paling tidak 2 jam lah satu hari dia matahari, supaya dia subur begini. Ini ada 3 ini, nanti saya mau pisah lagi. Nah, ini ada 3. Nah, ada 3 bibit. Nah, ini mau saya pisah nanti. Maklum tempatnya nggak ada, tempat saya kecil. Ya ini pun manfaatkan yang ada saja. Itu penting ya, supaya nggak perlu juga kita pakai pupuk urea, pupuk kimia, pupuk NPK, pupuk bla 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 bla, bikin pusing gitu loh. Belum takarannya, belum ini. Udah mending pakai, kan di rumah kita itu selalu banyak sampah, banyak bekas-bekas makanan sisa kita gitu loh kan. Kenapa nggak dikumpul? Beras juga katakan harus selalu cuci. Kenapa nggak dicuci saja? Bekas cuciannya itu kita simpan atau kita gabungkan dengan makanan-makanan sisa, taruh di dalam ember-ember ini misalnya. Ember-ember ini, setelah itu di ember itu nanti saring. Makanan-makanannya bisa dikasih ke ayam, ke siapa saja bisa, airnya saja yang kita ambil. Nah, itu yang kita simpan selama, ya bagusnya sih di atas 2 minggu ya. Seminggu sekali pun bisa, cuman sama aja lebih lama makin bagus. Intinya itu. Makanya saya simpan di jerigen ini. Di jerigen ini saya simpan supaya ini jerigen saya simpan, nanti satu-satu saya pakai. Setiap minggu saya nyiramnya nggak tiap hari, tiap minggu aja, sekali seminggu. Kalau untuk bunga-bunga sebenarnya bagusnya disiram 1 kali 2 minggu aja. Ini kan kalau saya nyiramnya 1 kali 2 minggu. Kalau setiap minggu dia kayaknya kurang bagus, overdosis kayaknya. Nah, makanya dia kan nggak ada yang layu nih. Maklum bunganya ini ini dari 1 ini kemarin tak ubah jadi 4, jadi 2. Nanti kalau ada duit kita ubah lagi. Nah, kita pelan-pelan. Jadi kita nggak perlu cuma keluar modal, jadi efektif lah.
Modalnya juga ya beli M4 itu 25.000. Apa molase 25.000, tapi itu bisa kita pakai setahun lebih. Jadi kita modal 50.000 udah cukup untuk merawat 50.000. Udah nggak cukup itu aja. Oh paling hama lah, anti hama itu juga. Nanti tuh anti hamanya, sebenarnya hama di sini ini lebih cenderung ke itu ya, lebih cenderung ke kubul sebenarnya, kutu putih. Nah ini loh, nah, ini loh, lebih ke situ aja sih di sini, sama itu, nah, sama semut itu aja sih. Kalau semut ya pakai, mau nggak mau pakai regen itu 25.000 juga, regen 25.000. Terus kalau untuk kutu kubulnya saya pakai pakai tembakau dicampur sunlight dan air, direndam baru semprot. Saya sekali sebulan. Jadi regen juga sekali sebulan. Jadi saya gantian. Misalnya minggu kedua saya semprot pakai tembakau campur sunlight dan air, semprot, baru bulan depan 2 minggu kemudian saya semprot pakai regen. Jadi dia gonta-ganti. Jadi memang semakin bagus anti hama itu jangan dipakai itu aja terus. Kalau bisa ya bagusnya 3 jenis sebenarnya. Dipelajari itu banyak kok di YouTube. Bagusnya 3 jenis. Jadi pakainya ganti-gantian. Jangan itu terus dipakai gitu loh. Supaya virus atau hamanya nggak kebal. Kenapa kita kesulitan anti hama itu karena satu obatnya terus. Dia jangan jadi kebal. Sama kayak kita lah kalau minum obat kan. Obatnya kalau terus-terusan kita minum itu kan jadi kebal. Tapi kalau kita ganti jenis lain dia akan lebih ampuh. Tapi yang kita ganti itu kita minum lagi itu terus-menerus, kebal juga tubuh kita, itu sama dengan tanaman. Kira-kira gitu ya. Oh, saya rasa itu dulu. Nanti kalau ada apa, saya sudah sempat itu sih. Tapi nantilah saya kalau memang ada apa, saya videokan proses saya bikin itu ya. Cara bikin M4 jadi banyak banget begitu, jadi 20 liter. Seperti apa itu saringannya nanti deh. Saya karena di belakang rumah sudah ada, mungkin nanti sore atau besok saya bikin gimana sih caranya. Tapi yang pasti mudah, nggak sulit, saya jamin itu. Dia nggak sulit. Jadi kita cukup sehari paling 15 menit 20 menit lah. Hari Sabtu atau hari Minggu yang kita punya waktu luang, santai-santai aja. Nggak, intinya bertani itu jangan dibikin beban gitu loh. Kenapa jadi beban petani itu? Karena kita macam-macam obatnya, ini pupuknya harus A, B, C, takarannya sekian, pusing. Jadinya kita malas bertani itu. Itu yang bikin kita bertani itu malas. Terlalu banyak, kalau bahasa saya, mohon maaf, bahasa saya itu terlalu banyak terketoinya gitu loh. Kalau bisa mudah kenapa harus sulit kan gitu. Kadang-kadang kita ini yang mudah kita bikin sulit, itu yang kadang-kadang bikin pusing gitu. Udah dibikin mudah aja, jangan dipersulit gitu loh. Kalau ada cara mudah aja dipakai, jangan cara sulit gitu. Kenapa harus yang sulit? Kalau katanya yang sulit aja nggak bisa berhasil, gimana yang mudah? Belum tentu. Cara-cara mudah belum tentu tidak bagus gitu loh. Banyak orang keliru bahwa cara itu harus sulit, ya itu menurut saya keliru sekali gitu loh. Mungkin itu teman-temannya. Salam. Bertani itu hebat, bertani itu keren.